kasih rekan-rekan media semua telah menunggu sampai sore hari ini. Jadi pada siang hari ini tadi kami telah memenuhi undangan klarifikasi dari penyelidik pada Direktorat PPA Polda Metro Jaya terkait dengan pertamanya nih pengaduan masyarakat yang akhirnya ditindaklanjuti menjadi laporan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang kalian sudah tahu semuanya terkait dengan apa, adanya live streaming yang cukup ramai beberapa waktu lalu terkait dengan dalam tanda kutip ya adanya dugaan eksploitasi anak terkait dengan adanya penyebutan salah satu brand liquid vape lah pada saat streamingnya Saudara Janah atau biasa dikenal dengan Big Mo. Nah di sini mungkin saya ingin menekankan kepada teman-teman semua ada dua hal yang harus kita pisah. Jadi yang pertama ini tidak dapat kita tampik bahwa memang perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi kemarin terkait dengan live streaming tersebut adalah perbuatan yang bisa kita katakan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara etika maupun secara kepatutan. Namun demikian, sebagai itikat baik dari Saudara Janah atau Saudara Mo atas tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Mo telah menghampiri sowan kepada keluarga anak-anak di bawah umur tersebut dan telah bertemu, dan akhirnya di pertemuan tersebut pun akhirnya ya sampai ada semacam bukan kesepakatan sih, tapi lebih kepada ya permintaan maaf Mo, dan akhirnya para orang tua telah memaafkan dan tidak ada namanya permasalahan di situ. Tapi di sisi lain ini yang perlu saya luruskan juga, ini jadi dua hal yang berbeda teman-teman. Yang pertama, perbuatan ini memang tidak bisa saya tampik, tidak dapat dibenarkan secara etika, tidak dapat dibenarkan secara kepatutan. Tapi kita sekarang di Polda Metro Jaya menghadiri undangan klarifikasi ya untuk menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi di sini untuk menentukan apakah perbuatan yang tadi saya sampaikan adalah perbuatan pidana atau bukan. Oleh karena itu tadi Mo telah hadir dan diperiksa sebanyak kurang lebih 40 pertanyaan ya. Dan dalam pemeriksaan tersebut Saudara Mo telah menyampaikan kronologi pada saat live streaming tersebut, bukti-bukti juga sudah kami sampaikan. Yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif. Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut. Tapi mungkin yang dapat diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali. Ini bukan yang pertama. Dalam live streaming tersebut selalu spontan. Tidak pernah ada yang namanya skrip. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin rame di situ, tidak tahu siapa audiensnya siapa, jadi mau hanya datang ke situ bersama dua orang temannya. Semuanya terjadi secara spontan, dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak. Rekan-rekan media semua telah menunggu sampai sore hari ini. Jadi pada siang hari ini tadi kami telah memenuhi undangan klarifikasi dari penyelidik pada Direktorat PPA Polda Metro Jaya terkait dengan pertamanya nih pengaduan masyarakat yang akhirnya ditindaklanjuti menjadi laporan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang kalian sudah tahu semuanya terkait dengan apa, adanya live streaming yang cukup ramai beberapa waktu lalu terkait dengan dalam tanda kutip ya adanya dugaan eksploitasi anak terkait dengan adanya penyebutan salah satu brand liquid vape lah pada saat streamingnya Saudara Janah atau biasa dikenal dengan Big Mo. Nah di sini mungkin saya ingin menekankan kepada teman-teman semua ada dua hal yang harus kita pisah. Jadi yang pertama, ini tidak dapat kita tampik bahwa memang perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi kemarin terkait dengan live streaming tersebut adalah perbuatan yang bisa kita katakan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara etika maupun secara kepatutan. Namun demikian, sebagai itikat baik dari Saudara Janah atau Saudara Mo atas tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Mo telah menghampiri sowan kepada keluarga anak-anak di bawah umur tersebut dan telah bertemu, dan akhirnya di pertemuan tersebut pun akhirnya ya sampai ada semacam bukan kesepakatan sih, tapi lebih kepada ya permintaan maaf Mo, dan akhirnya para orang tua telah memaafkan dan tidak ada namanya permasalahan di situ. Tapi di sisi lain ini yang perlu saya luruskan juga, ini jadi dua hal yang berbeda teman-teman. Yang pertama, perbuatan ini memang tidak bisa saya tampik, tidak dapat dibenarkan secara etika, tidak dapat dibenarkan secara kepatutan.
Tapi kita sekarang di Polda Metro Jaya menghadiri undangan klarifikasi ya untuk menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi di sini untuk menentukan apakah perbuatan yang tadi saya sampaikan adalah perbuatan pidana atau bukan. Oleh karena itu tadi Mo telah hadir dan diperiksa sebanyak kurang lebih 40 pertanyaan ya. Dan dalam pemeriksaan tersebut Saudara Mo telah menyampaikan kronologi pada saat live streaming tersebut, bukti-bukti juga sudah kami sampaikan. Yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif. Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut. Tapi mungkin yang dapat diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali, ini bukan yang pertama. Dalam live streaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya skrip. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin rame di situ, tidak tahu siapa audiensnya siapa, jadi Mo hanya datang ke situ bersama 2 orang temannya. Semuanya terjadi secara spontan dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak. Rekan-rekan media semua telah menunggu sampai sore hari ini. Jadi pada siang hari ini tadi kami telah memenuhi undangan klarifikasi dari penyelidik pada Direktorat PPA Polda Metro Jaya terkait dengan pertamanya nih pengaduan masyarakat yang akhirnya ditindaklanjuti menjadi laporan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang kalian sudah tahu semuanya terkait dengan apa, adanya live streaming yang cukup ramai beberapa waktu lalu terkait dengan dalam tanda kutip ya adanya dugaan eksploitasi anak terkait dengan adanya penyebutan salah satu brand liquid vape lah pada saat streamingnya Saudara Janah atau biasa dikenal dengan Big Mo. Nah di sini mungkin saya ingin menekankan kepada teman-teman semua ada 2 hal yang harus kita pisah. Jadi yang pertama, ini tidak dapat kita tampik bahwa memang perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi kemarin terkait dengan live streaming tersebut adalah perbuatan yang bisa kita katakan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara etika maupun secara kepatutan. Namun demikian, sebagai itikat baik dari Saudara Janah atau Saudara Mo atas tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Mo telah menghampiri sowan kepada keluarga anak-anak di bawah umur tersebut dan telah bertemu, dan akhirnya di pertemuan tersebut pun akhirnya ya sampai ada semacam bukan kesepakatan sih, tapi lebih kepada ya permintaan maaf Mo, dan akhirnya para orang tua telah memaafkan dan tidak ada namanya permasalahan di situ. Tapi di sisi lain ini yang perlu saya luruskan juga, jadi ada 2 hal yang berbeda teman-teman. Yang pertama, perbuatan ini memang tidak bisa saya tampik, tidak dapat dibenarkan secara etika, tidak dapat dibenarkan secara kepatutan. Tapi kita sekarang di Polda Metro Jaya menghadiri undangan klarifikasi ya untuk menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi di sini untuk menentukan apakah perbuatan yang tadi saya sampaikan adalah perbuatan pidana atau bukan. Oleh karena itu tadi Mo telah hadir dan diperiksa sebanyak kurang lebih 40 pertanyaan ya. Dan dalam pemeriksaan tersebut Saudara Mo telah menyampaikan kronologi pada saat live streaming tersebut, bukti-bukti juga sudah kami sampaikan. Yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif. Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut. Tapi mungkin yang dapat diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali, ini bukan yang pertama. Dalam live streaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya skrip. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin rame di situ, tidak tahu siapa audiensnya siapa, jadi Mo hanya datang ke situ bersama 2 orang temannya. Semuanya terjadi secara spontan dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak.